Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Sarnila Pertiwi, mahasiswi Universitas Negeri Padang jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021 dengan NIM 21016178. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyelesaikan tugas mata kuliah keterampilan membaca dengan dosen pengampu Bu Apnita MPD. Langsung saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan membaca dan aspek-aspek membaca. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa seperti yang telah diutarakan dalam definisi minat membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Membaca dapat juga diartikan sebagai suatu metode yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan untuk orang lain, yaitu mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tertulis. Tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca ialah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Menurut Tarigan, ada beberapa tujuan membaca. Yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh tokoh, apa-apa yang telah dibuat oleh tokoh, apa yang telah terjadi pada tokoh khusus atau untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh tokoh. Yang kedua, membaca untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat pada cerita. Apa-apa yang dipelajari atau yang dialami tokoh, mengungkapkan hal-hal yang dilakukan oleh tokoh untuk mencapai tujuannya. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita. Apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang keempat, membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka itu. Kelima, membaca untuk menemukan apakah tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Apakah kita ingin berbuat seperti yang dilakukan tokoh atau malah sebaliknya? Dan yang terakhir, membaca untuk menemukan bagaimana cara tokoh berubah, bagaimana hidupnya berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua cerita mempunyai persamaan, dan untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Kemudian ada aspek-aspek membaca. Menurut Tarigan, sebagai garis besarnya terdapat 2 aspek penting dalam membaca. Yang pertama, keterampilan mekanis. Dan yang kedua, keterampilan pemahaman. Mohon maaf ya teman-teman, saya hilap menuliskan angka 1. Nah, yang pertama, aspek-aspek membaca adalah 1. Keterampilan mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek yang mencakup di dalamnya ialah 1. Pengenalan bentuk huruf, 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik, 3. Pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan, dan bunyi dan huruf. Dan yang kedua dari aspek-aspek membaca ialah keterampilan pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup 1. Keterampilan membaca ke taraf lambat, 2. Memahami pengertian sederhana, 3. Memahami signifikasi atau makna, 4. Evaluasi atau penilaian isi dan bentuk. Yang kelima, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Nah, cukup sekedar itu penjelasan dari saya tentang tujuan membaca dan aspek-aspek membaca ya teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.